Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Anda semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita diajak oleh Tuhan untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang setia. Pribadi-pribadi yang mau melakukan hal-hal sederhana secara setia dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita, kadang orang mau melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal supaya dia menjadi pribadi-pribadi yang terkenal. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang setia melakukan perkara-perkara kecil dalam kehidupannya. Maka ketika kita setia dalam perkara kecil, kita juga akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Sekali lagi dalam bacaan Injil pada hari ini, dikatakan orang tidak dapat mengabdi dua tuan sekaligus, karena dia akan menuruti yang satu dan membenci yang lain. Kita diajak untuk setia pada komitmen yang kita ucapkan. Maka kalau Anda punya pasangan hidupmu, cintailah pasangan hidupmu. Setialah pada pasangan hidupmu. Karena kalau Anda punya orang-orang lain selain pasanganmu, pasti Anda akan meninggalkan pasanganmu dan memberi hati lebih banyak bagi orang yang lain. Maka kesetiaan bukan melakukan hal yang besar, tapi kesetiaan yang dituntut oleh Tuhan bagi kita masing-masing adalah kita serius pada hal-hal sederhana. Setia pada komitmen kita jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain. Semua orang punya komitmen dalam hidup, tapi tidak semua orang mampu melakukan komitmen itu secara setia dalam kehidupannya. Komitmen akan berbuah limpah, akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan berkembang. Kalau kita setia pada komitmen itu sendiri dan melaksanakan itu
secara setia dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan mengajak Anda dan saya untuk tidak terikat pada apapun, tetapi setia pada komitmen kita dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus berjuang untuk setia pada komitmennya dalam pengabdiannya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Maka Rasul Paulus secara tegas mengatakan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita semua punya persoalan. Kita semua punya tantangan dalam hidup. Tapi Rasul Paulus menegaskan, apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan menjadi pribadi yang kuat kalau kita menanggung itu bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Dialah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka pertanyaan buat kita renungkan, Bapak Ibu. Ketika ada persoalan, ketika ada badai, ketika Anda dihadapkan pada pilihan, apakah Anda mengundang Tuhan, menghadirkan Tuhan, membantu Anda dalam membuat keputusan-keputusan yang terbaik bagi hidupmu? Ingat baik-baik, segala perkara dapat kita tanggung hanya di dalam Dia. Maka jangan lupa untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupanmu. Hadirkanlah Dia selalu dalam kebahagiaanmu, dalam kemalanganmu. Hadirkanlah Dia. Maka Dia akan membantu engkau dalam kehidupanmu masing-masing. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak membiarkan Anda berjuang sendirian, tapi Dia akan berjuang bersama dengan Anda kalau Anda memberi ruang dalam hidupmu untuk menghadirkan Dia, bekerja sama dengan Dia, maka engkau akan memperoleh hasil yang sangat memuaskan dalam kehidupanmu masing-masing. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita berjuang untuk juga setia pada hal-hal yang kecil, tidak hanya pada hal-hal yang besar. Karena Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang-orang yang sukses, tapi Tuhan menuntut kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih atas berkat-berkat yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Pribadi-pribadi yang tetap menghadirkan Tuhan dan mengikut sertakan Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjuangan hidupmu masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, yakinlah, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat kalau kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh bekerja keras, tapi kita juga mengandalkan Tuhan. Yesus, Engkau andalanku. Maka Dia akan membantu Anda dalam kehidupanmu masing-masing. Tuhan tidak jauh, Bapak Ibu. Maka abdikanlah dirimu pada Tuhan. Maka Anda akan merasakan betapa Tuhan begitu dekat dengan dirimu. Setiap kali, kalau saat ini Anda sedang bergulat, Anda sedang bergumul dengan banyak persoalan, ingat pesan Rasul Paulus pada hari ini. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang selalu menguatkan aku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat demi berkat yang masih Engkau curahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau tahu siapa kami,
Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing akhir-akhir ini. Tambahkanlah iman kami Tuhan, dan yakinkan kami bahwa Engkau tidak akan pernah jauh dari hidup kami Tuhan. Bantu kami masing-masing, agar kami selalu mengandalkan Engkau, dan membiarkan hidup kami dibentuk oleh Engkau sendiri Tuhan. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit, khususnya mereka yang sakitnya tak tersembuhkan Tuhan. Jamah mereka satu persatu, agar mereka mampu menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu. Dan semoga mereka selalu berseru memanggil nama-Mu. Dan saya yakin Tuhan, mujizat pasti terjadi atas hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.